Jadi kalau ada kalimat orang kalau sholawat itu tidak mungkin ditolak, pernah dengar kan? Ya, bagaimana mau ditolak? Lah yang sholawat siapa? Allah. Yang sholawat Allah, masa mau ditolak? Kita kan minta kepada Allah untuk bersolawat. Lah yang bersolawat siapa? Allah. Allah bersolawat dan itu sudah Allah tetapkan di Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi SAW. Jadi Allah sudah menjelaskan, aku bersolawat gitu. Malaikatku bersolawat, ayo kalian semua bersolawat. Giliran kita disuruh bersolawat, Rasul ngajarin kita minta tolong sama Allah, biar Allah yang bersolawat. Kenapa? Karena kalau kita yang muliakan Rasul kecil, kalau kita yang mengagungkan Rasul kecil, kalau kita yang mengeluh-elukan Nabi Muhammad SAW masih kecil. Tapi kalau Allah yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW, Allah yang memuliakan Rasulullah, Allah yang mengagungkan Rasulullah, maka itu pengagungan yang luar biasa, pemuliaan yang luar biasa. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami angkat sebutanmu. Disinilah makanya orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW sejatinya dia sedang berzikir kepada Allah, dia sedang berdoa kepada Allah Ta'ala. Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan jangan banyak-banyak sholawat, perbanyak zikir sama Allah. Lawang sholawat itu zikrullah kok. Atau ada orang yang memisahkan antara sholawat dengan zikir. Kamu tuh jangan banyak-banyak sholawat, yang banyak nyebut Allah. Lah orang sholawat itu ngucapnya Allah dulu, baru yang lain kok. Allahumma, Allahumma, Allah dulu. Kok dibilang jangan banyak-banyak baca sholawat. Atau ada orang yang bilang kamu jangan kebanyakan sholawat. Ini lebih aneh lagi nih. Ini lebih aneh lagi. Kamu jangan kebanyakan sholawat. Oh jadi kita nggak boleh banyak-banyak manggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keanehan yang luar biasa. Nah, kejadiannya keanehan-keanehan tersebut karena dangkalnya pemahaman tentang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi kita dengar bersama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, dan hadis yang menyebutkan Rasul mengajarkan SAW kalau sholawat hendaknya kita minta Allah yang bersolawat. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Nah, hadis itu juga sering salah diartikan. Tuh Nabi mengajari kalau baca sholawat ucapannya Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berarti sholawat yang lain gak boleh. Kan Nabi ngajarin tuh, sahabat nanya, kalau sholawat ya kamu begini loh sholawatnya. Jadi kalau kamu baca sholawat munjiah, kamu baca sholawat nariyah, tibil kulub, itu enggak ada dalilnya, itu beda, itu neraka itu. Mas, yang model begini ini udah enggak laku, jangan dibahas lagi. Sejak ada Ustadz Abdul Somad yang begini enggak laku itu. Ustadz Abdul Somad Masya Allah ya, banyak menjawab orang-orang yang mencibir Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang berkata kurang pas tentang amalan-amalan Nahdlatul Ulama, tentang amalan para habaib, tentang amalan para kiai. Jazahullah khairan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Lanjut ya. Nah, sholawat tadi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang bersolawat, Allah yang memuliakan, betul ya? Nah, ketika Rasul mengajarkan qulu Allahumma sholli, timbul masalah dari orang-orang yang kurang paham. Oh, berarti sholawat gak boleh yang lain, bolehnya cuma itu. Nah, ini kurang paham. Ternyata kalau kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, banyak sholawat yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Selain sholawat tersebut ada sholawat yang lain. Kemudian banyak juga sholawat yang dikarang oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sahabat gak niru sholawat yang diajari Rasulullah SAW. Bukankah yang diajari Rasul yang terbaik, sholawat Ibrahimah yang terbaik? Mestinya kan sudah ada yang terbaik, gak usah ngarang yang lain, begitu kan ya? Ternyata sahabat yang paling paham Al-Quran, sahabat yang paling paham sunnah, sahabat yang paling paham hadis, sahabat juga ngarang-ngarang sholawat. Ngarang-ngarang sholawat dengan ilmunya, dengan hikmah yang ada dalam hati para sahabat. Beliau ngarang sholawat. Maka ada sholawatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada sholawatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan lain sebagainya. Asal itu ahlinya boleh ngarang sholawat. Nah yang repot nih kalau nggak ahli ngarang sholawat.
Niatnya muliakan mungkin jadinya merendahkan gitu ya. Ya, niatnya muliakan jadinya merendahkan. Harus bil ilm, dengan ilmu. Dan kebanyakan sholawat yang beredar entah tijaniyah, munjiyah, ya tibbil qulub, nariyah atau sholawat apapun, sholawat fatih dan lain sebagainya, sebetulnya bukan karangan ulama. Sebetulnya bukan karangan ulama, tapi apa? Sholawat yang Rasul SAW ajarkan kepada para ulama di alam mimpi. Ya, diajarkan pada ulama di alam mimpi. Bangun tidur ulamanya bilang, tadi saya diajari Nabi Muhammad SAW, diajar Rasulullah sholawat begini. Nah, karena yang dapat mimpi ulamanya namanya fulan, kadang nanti sholawatnya dinisbatkan pada ulama tersebut. Atau sholawatnya ada sholatan tunjina, sholawat yang menyelamatkan kami, maka sholawatnya disebut sholawat munjiyah. Sholawatnya karena saking cepat mengabulkan doa ya dan hajat, maka disebut sholawat nariyah. Ada yang bilang namanya sholawat api kok diamalkan, masuk neraka nanti. Masya Allah. Sholawat api maksudnya lebih cepat terkabulnya hajat dari api membakar kayu bakar, cepat dengan sholawat nariyah. Cuman sholawat nariyah kalau mau cepat duduk bacanya 4444 kali. Lah jenengan kan nggak sabar, jangan jadi makanya. Ya nggak sabar terus duduk baca 4444 kali. Maka kita siasati, kumpulkan 444 orang diajak baca 10 kali, selesai. Bisa, bisa. Tapi pakai modal. Modal bagaimana? Kumpulkan 444 orang, setiap satu orang dikasih misal sate 10 tusuk.